Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Malam ini kita akan mencari tahu apakah kita bisa memasukkan petir ke dalam botol. Salah ya? Malam ini istimewa sekali karena yang hadir ini adalah teman satu kelas saya. Satu kelas, masih sekolah udah segede gini. Dia teman saya satu sekolah dan karena apa ya, saya selalu merasa di setiap kelas saya itu ada aja perempuan yang baik. Yang baik artinya mau apa ya, mendahulukan kepentingan teman-temannya satu kelas. Dia mau gitu, apa ya, do something walaupun dia bukan ketua, bukan sekretaris dan bukan pengurus gitu ya. Dan saya menemukan sosok itu pada tamu kita kali ini. Siapa dia? Mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Malu. Silakan, Oke silakan. lah. Eh, Hmm. Selamat malam semua. Mungkin nama panjang dulu ya. Nama panjang Tri Nurmayati. Itu ada artinya ya. Oh, apa? Tri Apa itu artinya? 3, anak ketiga gitu. Nur itu cahaya. Mayati itu gabungan nama bapak saya dan ibu. Jadi Mahyat dan Suhartini gitu. Jadi Jadi Tri anak Nurmayati. ketiga, cahaya ketiga dari anaknya Yes. Pak Mahya dan Butini. Butini lah ya. Oh, Iya. luar biasa Kayak sekali. gitulah. Ada temanku Iya. namanya Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Karena dia nggak jadi sesar, nggak ada yang itu gak ngarang. Oke. Oke, Ya Allah. ngomong-ngomong soal nama, gue juga namanya ada artinya loh. Oke. Iya, Juwita Juwita. itu pokoknya artinya Jujur, kita wibawa, tampan loh. gagah, gagah. Juwita artinya gagah. Kayak gue sering diomongin sama tetangga di sini, kalau aku setiap jalan pagi gitu kan, gagah sekali kakak ini gitu. Oke, sabar, sabar. Oke, Juwita itu ya kayak ada di lagu-lagu ya, Juwita artinya kekasih kan ya. Kemudian Elmina itu nama nyokap, Saragi nama keluarga. Jadi kenapa dikasih nama Juwita? Karena satu-satunya, bukan satu-satunya ya, kayaknya waktu ibuku hamil aku itu dia beneran ngidam gitu loh. Yang lainnya yang ngidam itu bokap gua. Jadi 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 bokap gua merasa, oh akhirnya bini gua jadi perempuan gitu. Dia bisa juga ngidam gitu. Makanya kasih nama Juwita gitu. Baik, apa kabar ini? Covid begini tetap jalan-jalan ya. Aduh, aku nggak diajak. Eh, Hmm, hmm, hmm. Gimana ya, tadi pertemuan? termasuk yang Gimana? termasuk versus yang sebenarnya suka di rumah sebenarnya. Aha. Karena hobinya tidur Oh, kok gitu. sama? Jadi enak, Dikit-dikit tapi tidur sekarang siang. tuh kan WFH, WFO gitu ya. WFH itu eh nggak ada jeda waktu gitu. Artinya WFH tuh bukannya jam office hour gitu, justru nggak kenal waktu malahan. Zoom tuh kadang-kadang bisa sampai after office hour gitu, lewat dari jam Urusan kantor. 4, jam 5 masih ada Zoom. Iya. Dibayar berapa ya? Jadi jadi mungkin mindsetnya gini ya, mindsetnya tuh karena kalian di rumah, jadi kalian nggak kemana-mana, mungkin gitu ya mindsetnya. Jadi Ah, boleh dong kerja sampai overtime gitu. No so, reward ya, no reward ya. okay. How many days in a week you have to go to office? Tetap Senin sampai Jumat. Tetap ngantor Senin Tapi sampai Jumat. no. Eh, waktu kerja harinya tetap Senin sampai Jumat, Ke tapi kantornya? setiap satu satu pusat itu punya jadwal WFO dan WFH. Mm-mm. Nah, kebetulan kalau di pusat saya tuh bisa 1 atau 2 kali seminggu gitu. Jadi Hmm, 3 hari lagi di rumah. di rumah, betul. Oh, Gitu deh. oke. Tetap. Oh, kalau kita sih enggak ya, maksudnya tetap jam kantor gitu. Enggak Oh, ada. Udah jam 4. Oh, gue mau ngapain nih? enak ya? Karena ada apa ya, sekali 2 minggu ada semacam apa ya, pengumuman baru gitu, update, terus sekali Hmm, sebulan ada training tentang COVID ini. Jadi yang sekali dua hmm. minggu itu selalu diingatkan kalau ke kantor itu maksimal 6 jam gitu. Jadi kan Oke, kita harus fit. Jadi kerjanya nggak boleh ya, kerja rodi gitu. Maksudnya nggak bukan kerja rodi ya. betul. Artinya karena memang beban kerja juga kan berkurang. Nggak ada workshop, nggak ada pelatihan, nggak ada kunjungan. Jadi
berkurang kan gitu. Jadi nggak boleh lama-lama di kantor gitu. Cuma banyak juga ini motor kok berisik kedengeran. Jadi apa namanya disarankan nggak boleh lebih dari 6 jam itu sih. Jadi ya paling paling ada yang kalau knowledge ini ya, knowledge meeting itu kan menyesuaikan waktu dengan Amerika, itu baru acaranya malam gitu kan. Tapi nggak ada Iya. itu nggak obligasi gitu loh, bisa ikut bisa enggak gitu. Terus bisa lihat siaran ulangannya gitu. Enak Oke, ya. jadi jadi ini itu semua ASN di pusat kah begitu perlakuannya apa sesuai dengan kantornya masing-masing? Di pusat seperti itu. Cuma memang ada beberapa kebijakan tersendiri ya, masing-masing. Kalau kami sebutnya eselon 2 gitu ya. Aha. Unit Ibu eselon 2 itu Kasubdit. setingkat pusat, Ibu Kasubdit. setingkat pusat gitu itu punya kebijakan masing-masing gitu ya. Mm-mm. Tapi memang gini, ketika misalnya seseorang nih, let's say saya gitu WFO ya, kemudian ada jam Zoom itu lewat dari jam 3, kemudian pegawai ini saya nih ikut jemputan gitu, jemputannya jam 3 itu diperbolehkan pulang gitu. Oh. Yang dimaksud tadi melebihi office hour tuh kadang-kadang Zoom itu udah lewat sampai jam 4, jam 5 gitu. Aku malah Sometimes bahkan Sabtu juga kita rapat gitu kadang-kadang. lihat sekali kerjaanmu. Kadang-kadang Dibayar berapa? dibayar Oke, gaji. oke. Kalau gitu, kalau gue kemarin yang adaptasi gini nih, gue baru tahu nih karena kan kantor gue ini ada di Manado, ada di Maluku gitu kan. Jadi suka nyesuaiin waktu sama mereka gitu. Jadi training kita mulai training jam 9 ya. Jam 9 Ya. waktunya dia ya. Waktunya gue jam 7 gitu. Gue biasa bangun jam 8. Sok lah gue kan. Gitu. Tapi ya nggak setiap hari sih. Itu aja paling kan. Untung ada Zoom gitu kan. Untung ada jaket Ya. gitu. Nggak usah mandi. Terus pura-pura pakai masker gitu ya. Iya. Pakai lipstik aja udah damai. Aduh. Damai sudah. Oke. Aku tanya dong, ini gimana sih awalnya dirimu apa ya? Kayak aku bilang kemarin waktu kita chatting itu, dirimu adalah orang pertama yang aku kenal yang kerjanya atau yang apa ya bidangnya itu ngurusin cuaca, ya kan? Why? Untung tadi nggak bilang putri petir ya. Enggak, why gitu kan? I mean, karena Tapi ini ada sejarahnya Bu Jui. tapi sebentar, Dulu sebentar, waktu sebentar. oh Sebelum oke. kita ngomong sejarah, karena aku sejarahnya terlalu merah nilainya. Jelek ya, sering Makanya ini bolos. orang yang tepat dipanggil. Karena sejak kapan ya? Kayaknya setelah mulai kerja gitu ya. Aku dulu kan berita suka ada perakiraan cuaca hari ini, kan suka ada ya gitu kan. Eh, Waktu itu, I mean like awal-awalnya oke gitu kan. Oh mereka bisa menentukan mau hujan, mau geledek, mau apa gitu. And then kesini itu menurut aku meleset semua gitu. Termasuk perakiraan Oh, yang di oke. koran. Menurut aku at that time Iya, lebih iya. familiar dengan BMKG gitu kan. Sampai dulu ada pernah sepupu mau kuliah ambil yang itu aja yang sekolahnya untuk meteorologi gitu-gitu kan. Terus nanti kerja di mana ya gitu. Ke sekolah gitu kerja di mana? Terus dia ngapain gitu kan? Nggak jadi gitu loh. Padahal Heeh. itu jarang peminatnya. Itu kan ada istilah ya, pilih jurusan yang peminatnya sedikit biar Sedikit. kemungkinan masuk besar gitu kan. Besar. Prinsip apa itu coba? Sekarang kalau dipikir-pikir prinsip bodoh. Ya kan, pilih jurusan Ya. yang sepi gitu kan. Oke, nah kemudian aku nggak percaya dengan BMKG karena banyak yang meleset gitu, banyak meleset. Oke. Nah, coba sekarang aku pengen tahu nih gimana awalnya atau sejarahnya ya kan. Setelah perang Padri, terus kamu ngapain? Ikut perang di Ponorogo dulu. Ikut perang Negoro. Yang menang siapa? Oke. Jadi entah kenapa ini suatu kesalahan atau suatu keberuntungan ya, tapi saya pikir karena hidup itu pilihan. Iya kah? Ini dimulai dari zaman SMA dulu, ketika ada promosi kakak kelas itu kan ya, suka ada promosi kakak kelas, "Ayo ke IPB, ayo ke UI, ayo ke UGM," gitu ya, untuk Kampus-kampus jalur yang ternama PMDK. itulah ya.
Mhm. Iya, jalur PMDK gitu, bisa kuliah tanpa Oh. harus tes, kan. Oh. Kemudian saya ikut nih ceritanya. Berpikir bahwa, tren tren angka nilai saya lumayan naik gitu trennya. Heeh Standar heeh. aja, tapi Grafiknya naik baik, gitu. heeh heeh. Hmm. Kata bu guru kan dulu, yang penting naik, nilainya naik gitu. Mhm mhm. Kemudian pilihlah jurusan boleh ya sebut ya, di IPB gitu. Mhm, Di ya. Oh, IPB, ih dulu lucu IPB, ya oke namanya. oke, heeh heeh. Iya. Terus Terus saya mikir gini, ih aku lucu ya, aku pindah jurusannya ke Bogor ini gara-gara IPB loh, oke. Walaupun gak ada oke. hubungannya dengan IPB, ya kalau kakak aku nggak kuliah di IPB, gue nggak ke sini juga. Oke, lanjut. Mhm. Iya, terus saya lihat satu jurusan meteorologi gitu. Saya pikir Padahal ini IPB, lucu banget namanya gitu kan, namanya namanya lucu lucu, ya? kemudian Heeh. kenapa dia bisa ada di Bogor, padahal saya pikir, geofisika, meteorologi itu adanya di ITB ya. Saya Oh, cobalah itu di posisi nomor satu, jurusan nomor satu yang dipilih, kedua agribisnis kalau tidak karena salah itu sih. itu karena namanya unik ya, bukan karena Yes, penggunaannya kayaknya sedikit. betul betul. Namanya lucu dan berpikir bahwa nanti, saya kalau kuliah di sana akan belajar bintang-bintang gitu. Pokoknya antariksa Aries, lah gitu, antariksa. Leo, Pisces gitu? Iya, iya, saya akan belajar bintang-bintang gitu kan, kemudian planet-planet dan sebagainya yang di angkasa, Oh itu bintang itu, gitu. oke, Mhm, dan loloslah itu, ternyata lolos gitu, masuk Pilihan masuk di kedua apa IPB, waktu itu? agribisnis. Oh, agribisnisnya nggak lolos? Jadi kalau udah pilihan pertama lolos, dia nggak akan lihat Langsung pilihan kedua, gugur? ketiga. Mhm. Oh, terus? Gitu. Dalam kuliah sebenarnya nyesel juga, kenapa dulu nggak agribisnis dulu gitu kan. Karena memang agak jauh ya jurusan, meteorologi dengan Sama agribisnis. bisnis gitu ya. Mungkin ya supaya, Iya. kita tahu nih kapan menanam, kapan menabur gitu ya, lihat cuaca. Iya. Ya betul, nyambung juga sih gitu. Terus? Perjalanan kuliah ternyata, nggak belajar antariksa secara detail kan ya. Kita nggak belajar bintang gitu, bukan astronomi karena kan, tapi lebih ke cuaca gitu, lihat suhu, sebagainya gitu, dan diimplementasikannya ke agro, ke pertanian. Kita bercocok Oh, tanam, dikasih lahan 5 kali 5 gitu. Dan heeh. 5 kali 5 menyesuaikan apa nih? cuacanya Hektar, gitu 5 kali dengan 5 meter, meter? meter, Oh meter. meter, Lumayan hektar dong 5 kali persegi, iya. 5 itu kalau suruh nyapu Iya, aku pasti lumayan, 2 jam baru selesai. Karena kepalamaan lumayan tidur. ya. Iya, mhm. Iya, itu perjalanan hidup di kuliahnya gitu, akhirnya dijalani aja, dijalani. Keluar dari sana sebenarnya, ikut-ikut, CPNS ke Kementerian Pertanian, nih. Oh, related. Kalian menyesal kalian menyesal nggak terima saya loh. Heeh. Tapi mundur lagi nih, aku masih penasaran. Di Waktu itu yang eh, dipelajari apa? Ngukur suhu, kayak gimana-gimana, apa gitu? iya. Based on what gitu loh? Sebenarnya kalau di IPB tuh ada ilmu dasar semuanya ya. Mulai dari statistika kami belajar gitu. Oke, Terus, heeh heeh. dasar-dasar ilmu tanah Heeh, heeh dipelajari. heeh heeh. Kemudian yang paling penting memang ada, dasar-dasar klimatologi, iklim, soal iklim, apa itu angin, apa itu suhu dan sebagainya, Oke, gitu. tell me, I don't know at all. Oke, jadi gini, apa namanya, pendengar podcast ini kan, remaja ya gitu Heeh. dan ponakanku banyak Mhm. ya, aku punya 5.600 ponakan, anggaplah segitu ya gitu. Jadi kan kemarin ini kan aku kan masuk, kantor ini kan ada ngurusin, taman taman laut kan gitu. Jadi ketemu jugalah Iya. dengan orang yang dia lulusan kelautan. Kok ada jurusan Mmm. kelautan gitu? Ada, Iya bener. ada, kok belajar laut, jadi kok belajar ubur-ubur? Gitu kan. Iya. Terus akhirnya setelah aku tahu, oh ternyata laut Indonesia bagus banget gitu kan. Maksudnya hebat sekali gitu ya. Kita kepulauan ini Mhm hebat sekali. mhm. Akhirnya aku mempengaruhi keluargaku gitu ya, ponakan-ponakanku. Bagus loh Heeh. sekolah ini, nggak mesti harus sekolah ekonomi gitu, nggak harus sekolah yang IT lah, apalah gitu kan yang sering dibahas gitu. Ini sekolah yang aneh-aneh, aku bilang kayak gitu. Sekolah yang unik-unik gitu tadi. Bukan karena peminatnya banyak, tapi yang karena unik gitu. Terus apa itu? Apa tadi Iya. klimatologi? Heeh. Apa kayak gimana Iya, tuh? dasar-dasar, klimatologi. Jadi di sana benar-benar dasar, ngasih tahu bahwa apa saja itu parameter cuaca, Mhm, satuannya apa, diukurnya pakai apa, gitu. Itu mhm, dasar mhm. banget, itu dikasih tahu itu. Kemudian setelah itu kita pelajari, cuaca secara global. Ada angin siklon gitu ya,
Terus peristiwa kalau dengar El Nino gitu. Heeh. Nah, yang kayak gitu-gitu kita pelajari, sampai kenapa dia mempengaruhi cuaca di Indonesia gitu. Oke, Sampai that's kita in theory, mempelajari right? itu. Oke, misalnya kita Iya, El iya. Nino. How do you know this is El Nino or not? Oke. Itu nggak terjadi pada dirimu, kau hanya membaca gitu. How do you know? Iya, I mean, bingung nggak sih waktu itu gitu? pasti orang mikir gini ya, belajar angin, anginnya nggak bisa dilihat gitu kan? Aha, Iya nggak nggak sih? bisa. Gimana ngukur angin gitu? Mhm. Iya, betul. Ternyata kan memang ada alat ukurnya, kita sebut anemometer. Kenapa dia bisa gerak gitu baling-baling itu? Kemudian ada satu instrumen yang bisa ngukur kecepatan dia bergerak gitu. Kalau arah kita udah pasti tahu tuh, ada panah-panah, panahnya akan Nah, menuju timur, kemana. utara, selatan. Arah itu bener. Jadi memang hal yang, quote and quote mustahil ternyata memang bisa kita pelajari gitu. Ilmiah Dan itu gitu ya. menarik, menarik banget. Apalagi ketika ada praktek 24 jam kita ngamatin cuaca di Bogor itu, di IPB. Jadi Nggak ketika gila kita besoknya. coba ya, sampai 24 jam loh di sana, di lapangan itu, Oh gitu. bergantian ya. Heeh. Terus, oh jadi Iya, itu selama ketika 24 jam ini, aku membayangkan pasti perubahannya fluktuatif sekali kan? Apalagi di iya, Bogor misalnya, hujan bisa 3 kali sehari, ngalah-ngalahin gue makan, makan permen. burger. Jadwal gue makan permen, hmm. Betul. Jadi ketika nilai itu, angka-angka yang kita dapat secara statistik kita plot ibaratnya gitu ya, itu akan punya satu fluktuasi yang unik gitu. Misalnya kalau angin itu dia akan begini gitu ya. Jadi Mhm. semakin tinggi kita ukur dia akan semakin, besar gitu. Dan macam-macam lah di sana. Jadi memang, apa ya, tidak Terus di terlihat tapi terus bisa di dirasa. terus terus dilihat rata-ratanya gitu, baru Iya, kita betul, bisa mengestimasi gitu ya. Kayak betul, matematika yang apa ya, probabilitas seperti itu kah kira-kira sederhananya? iya. Iya, secara statistik kayak gitu ya. Tapi kalau Hmm. kita lebih dalam ngomongin perakiraan cuaca yang menurut Kak Jui sering meleset. Iya, meleset gitu, hujan gitu. Aku jadi nggak udah lama aku termasuk yang, skeptis gua gitu. Udah lama banget gue skeptis itu. Nggak betul itu gitu. Karena karena di Jakarta itu kan gini, Heeh, apa ya, aku besar di Jakarta Timur ya, di Ceger ya, deket kampus kita. Kemudian, pernah ngekos di Jakarta Pusat, di daerah Kebon Siri. Kemudian pernah mmm, terakhir kemarin tuh di, Kebayoran Baru gitu loh. Itu tiga-tiganya beda gitu loh. I mean like, hujan nggak? Enggak, di sini cerah gitu loh. I mean like, mhm, jangkauannya mana gitu. Jadi hari ini ya, Jakarta akan hujan, Jakarta mana? ya, Gitu. Jadi nggak detail, hari ini Jakarta bagian ini hujan, terus mhm, bagian mhm, ini sampai ini gitu. Jadi aku udah, no mhm, gitu loh. Terus ya ya, itu tadi, jadi aku nggak udah skeptis gitu. Oke lanjut. Maaf ya. ya. Mudah-mudahan ketemuan kayak gini jadi bikin ini ya, Tapi bikin, makanya lebih aku kan percaya gitu ya. karena tidak ada yang memberikan pemahaman yang, ini loh, jadi kayak Oke, tadi itu kan aku udah nangkap nih, oh jadi probabilitas kan gitu, maksudnya dia dilihat kecenderungannya mhm, gitu, mhm, mhm. diambil rata-ratanya gitu Kak kira-kira? Iya, iya, Median, apalagi betul, radian mhm, gitu ya, mean ya kan, matematika itu istilahnya ya, terus, heeh, kemudian iya. apa yang diukur? Jadi ada campur tangan sebenarnya, campur tangan, manusia juga ya. Jadi ada sense of forecaster namanya. Heeh, Forecaster ini kan memang sering melihat kejadian-kejadian alam ya. Nah, dia tuh bisa, ibaratnya bukan bukan decision maker, tapi dia, mempertimbangkan hal-hal yang memang pernah dia, analisis sebelumnya gitu. Jadi based dia on data, dengan statistik biasanya data pasti. Dengan because statistik seperti ini, keadaan global seperti ini gitu kan, dia akan bisa nentuin tuh, "Oh iya karena nih bakalan, karena ketika lu bilang hujan nih," forecaster, kayak gitu. yang di otak gua kedengeran fortune teller. Enggak Fortuner ya. Iya, fortune teller, forecaster. Oh, fortune teller. Oke, terus dia dia harus sudah Iya. senior dong ya? Iya, iyalah boleh dibilang gitu ya. Tapi, forecaster itu kan bisa dididik ibaratnya gitu ya, dididik gitu. Kita nah sebenarnya gini Kak Jui, dulu memang, apa, sebaran alat kita tuh kan belum rapat ya.
Mhm. sebaran alat, pengamatan ini belum rapat. Saat ini sudah rapat, mulai yang dari manual, kemudian otomatis, itu, udah sangat rapat. Sehingga forecast kita itu sudah per kecamatan sekarang. Mungkin dulu dibilang kan tadi, DKI Jakarta gitu, DKI Jakartanya yang bagian mana? Oh, saya di Jakarta Timur kok, hujannya di Jakarta Selatan gitu kan. Mhm mhm. Sekarang sudah kecamatan kan, sampai kecamatan. Jadi kecamatan mana gitu. Oh, Tapi memang nice. masih wilayah Jawa ya kecamatan ini, Oke, tapi gitu. yang tadi itu si, forecaster ini, dia selalu mengandalkan alat kan? Atau, melihat analisa, apa ya, membandingkan, dengan apa ya, eee, apa, gejala-gejala yang sebelumnya? Atau Mhm, iya kejadian-kejadian pasti. mhm, Bukan ahli nujum soalnya. I know, tahu gue yakin lu pasti akan menekankan ini ke gue. Bukan peramal ya, perakiraan. Iya, Ya, perakiraan, itu bukan bagus sekali. ramalan ya. Ya, bukan ramalan cuaca. Mhm. Nah, dulu kan ramalan cuaca kan, ramalan cuaca Iya hari betul, ini kan gitu. heeh, Oke. iya Makanya, bener. aku nggak percaya gitu kan. Jadi, tapi dulu Sekarang aku percayalah, gini, iya karena udah mengerti probabilitas. Tapi karena memang dulu, dipaksa. kubuktikan begini, menurut aku kalau Mmm, udah musim hujan gitu ya, Jakarta itu yang lebih dahulu musim hujan, maksudnya kena hujan gitu, yang curah hujannya duluan turun, itu, Jakarta Selatan. Yang mmm. terakhir itu Jakarta Jakarta Timur menurut aku gitu loh. Oh, Am I udah right? bisa jadi forecaster ini. Karena aku tinggal di 3 tempat yang berbeda dan cukup lama gitu, semuanya di atas 1 tahun gitu. I think itu bisa menjadi penelitian setahun bisa lah ya gitu, nggak perlu yang longitudinal Mhm, study gitu. Oh, oke, jadi oh musim hujan, jadi aku udah bisa tahu gitu, oh paling juga bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu loh. Di Jawa di Jakarta Selatan aku 3 tahun gitu kan. Iya, jadi aku mhm. inget banget gitu loh, enggak hujan gitu. Nah, Forecast nih, oke, kemudian, forecaster. itu kan tadi kan yang diukur kan angin, apalagi yang diukur selain angin? Untuk Banyak. pemantauan cuaca ini? Jadi mulai dari suhu, Oh suhu suhu, udara, kemudian suhu itu kan mempengaruhi kelembaban udara. heeh, Pasti akan mempengaruhi tekanan udara. Kalau tekanan udaranya beda, pasti akan ada angin. Iya nggak? oke, Ketika heeh, ada angin kan massa udara akan bergerak tuh. mhm, Dikasih radiasi matahari, itu kan, dia akan nguap, kemudian akan turun hujan. Banyak, iya, jadi semua, parameter oke. cuaca. Tapi yang penting tadi nih, yang awam ya buat gua itu, Mmm, mengukur suhu, kemudian mengukur kecepatan suhu, angin, tekanan angin, tekanan atau mmm, kecepatan sih nyebutnya? kecepatan dan arah angin, kemudian Mhm, ada tekanan udara, heeh, mau apa lagi? Banyak eh banget. udara Apa? udara dengan angin beda ya? Gue bodoh. Beda. Angin, udara, O2 maksudnya? Iya iya Ya Kak. ya ya. Sabar ya Bu ya, ini, pewawancaranya agak Pertanyaan bodoh. sulit loh itu. Nggak gini, soalnya Tapi Kak aku Jui, mhm, untuk informasi saja ya sebenarnya, ini saya tuh kenapa? masuk BMKG, nyoba 3 kali. Oke, why? Kamu tidak menyerah ya? Jadi Oke. ketiga kalinya baru baru lolos gitu. Oke, yang Tahun pertama apa yang 2000 terjadi? tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015 itu bukaan pertama BMKG untuk umum. Kan Mhm. BMKG ini punya akademi sendiri ya. Nah Oh ini punya, di mana 2015 sekolahnya? punya di Pondok Betung. Sekarang mau pindah ke Tangerang, Pondok di Betung di Tangerang mana? Selatan. Itu masih di Pondok Indonesia Betung, kah? iya Bintaro. Pondok Betung tuh Bintaro. Kamu tahu nggak sih ada Iya. sekolah di Ciseeng? Kamu Ciseeng, tahu? tahu Ciseeng. Iya, tapi Ciseeng karena arah-arah Bogor kan ya? iya, sepupu gue sekolah di situ kan, Ciseeng gitu. Tapi dia nggak Heeh, bilang dia sekolah di Ciseeng, dia bilang dia sekolah di Swiss, Swiss Seeng. Ciseeng. Ya, Malu apa susah, gimana? bukan malu, karena Ciseeng, it's hard, apa ya, itu susah ngomongnya gitu kan, kalau Swiss gitu kan, Swiss Seeng, Ciseeng. Oke, apa pondok apa Teluk Betung. Oke, Pondok Pondok Betung. Pondok Betung, Mhm, heeh, terus Pondok Betung, Pondok Aren, daerah-daerah
arah Ya Tangerang betul, sana dekat lah ya. situ. Mhm. Mhm. Terus ada Jadi sekolahnya? 2015 dengan semangat tinggi gitu ikut, apa, seleksi Mmm. seleksi PNS ya, CPNS. Ternyata gagal, itu syok berat, Karena syok cita-citanya mau berat jadi setelah pegawai negeri, apa karena cita-citanya mau kerja di BMKG nih? iya, lebih ke prinsip aja sih, kenapa lulusan ini saya masih kerja di bank gitu, waktu itu Oh, kerja di lu bank. pernah kerja di bank menghitung uang? Kerja di bank, salah satu bank Australia lah ya, di Sudirman sana, Ah hah. kartu kredit lebih tepatnya, tapi saya di back office sih, ngurusin reward point gitu, ngurusin, apa, komplainnya, Yang nggak ada customer hubungannya dan dengan cuaca sebagainya. lah ya? Enggak ada. Tapi mungkin hubungannya dengan suasana hati. Agribisnisnya juga nggak ada ya, agribisnis. Tapi itu Nggak lebih ada. terukur kan? Iya iya. Terukur Iya, daripada lebih terukur. perakiraannya ini ya kan? Oke, secara gua orang ekonomi, oke. Terus Iya oke, bener. kemudian yang pertama 2015 gagal. gagal ya, heeh. Kemudian 2016 coba lagi dengan semangat yang sudah menurun ya. Heeh. Semangat sudah menurun, gagal. Ya udahlah gitu, gagal. Sampai satu hari 2018, penerimaan 2018 nih diajak temen, "Ayolah ikut aja lah," gitu. Terus, ya udah ikut-ikutan aja nih, nggak ada niat maksudnya nggak kayak semangat pertama gitu. Ya udah ikut aja gitu. Sampai nggak tahu kalau pengumuman itu udah rilis, dikasih tahu sama temen, "Eh, Utri diterima loh," gitu kan di BMKG. Oh, Ah, yang baru? bener gitu, udah nggak percaya. Heeh, nggak percayalah diterima. Sampai Oh. lihat websitenya, kemudian, oh iya diterima. Nah, ini diterimanya di Pondok Betung. Saya pikir Oh. memang yang ada betung-betung itu kan arah-arah Palembang sana ya, Sumatera dan sebagainya. Pokoknya on banget deh. Karena aku Terus taunya saya juga di bilang, Kemayoran. "Aduh, Heeh heeh. iya, kayak Heeh. kayak enggak, Mak, mikirnya tuh kayak Belitung gitu loh, Ah hah, daerah-daerah betul. Sumatera sana, Oh, oke. Bangka Belitung, jauh ya. Dulu Pondok tuh Betung, mikirnya itu gitu. di Tangerang ya, Iya, Tangerang, oke. Dekat Swisseeng juga, Swisseeng. akhirnya, "Ayo kita tukeran," kata temen gitu kan, "Ayo tukeran, Mmm. Pondok Betung tuh deket rumah gue," kata temen-temen Utri tuh gitu. "Wah, di Heeh. Tangerang ya?" "Iya, di Tangerang." Barulah lihat peta gitu, "Oh, di daerah Tangerang Selatan," gitu. Nah, itulah kejadiannya 3 kali berturut-turut, yang ketiga baru lolos BMKG. Sedih banget. Oh, enggak, seneng dong, akhirnya your dream come true after 3 times ya kan? I mean like, ya oke Iya, lah tapi gitu, kan pada karena saat semangatnya nggak terlalu tinggi ya. ya itulah Pada kan saat kita semangatnya tuh udah biasa kan kayak gitu ya, kalau nothing kita lagi pengen tulus. banget itu kayaknya susah gitu, tapi kayak giliran kita, ya udahlah sebodo teuing gitu ya, gue bisa ngomong Sunda sekarang gitu ya. Apa, udah, ya ya, oke, diterima, enggak, ya udah gitu, itu malah diterima kan gitu. Tapi, Mhm apa namanya, ujiannya jadi gini, aku mundur lagi ya, 2015 itu baru pembukaan untuk umum ya? Untuk yang lulusan dari kampus mana mhm aja gitu. Oh, oke. mhm Kemudian mhm mhm. 2018 baru berhasil. Ya nggak lama lah itu. Tapi ini, ujiannya mirip-mirip nggak sih? Apa makin tahun makin susah? Apa jangan-jangan yang ketiga lu yang bikin soal? Enggak sih, mirip. Nggak mungkin. Kayaknya sih mirip-mirip ya, lupa-lupa inget sih, tapi kayaknya mirip-mirip deh, mirip-mirip aja. Oh, Makanya aduh sedih banget waktu yang pertama itu, karena, apa, kok temen-temenku bisa masuk gitu dulu. padahal bodoh-bodoh. Nggak juga sih. Jadi mulai berpikir bahwa, ya sudah berarti Iya kan? iya, Kok jadi dia bisa prestasi mungkin prestasi prestasi di sekolah gitu ya, mhm, networking dan sebagainya sepertinya, kalah dengan keberuntungan waktu itu ya, berpikirnya gitu. iya kan kita suka gitu kan. Jadi Kayak ada temen syok gue nih banget. waktu SD ya, dia tuh ngomong aja jarang, Mhm. lagu, mengheningkan cipta aja nggak bisa gitu, jadi guru STM ngajarin teknik. Teknik apa dalam hati gue, kok bisa? Teknik Dia kan dulu bernyanyi. dia kan dulu pindahan ke sekolah kita karena tinggal kelas, gue bilang gitu, "Kok bisa jadi guru?" Kalau masih kecil kan yang jeleknya aja yang diingat gitu kan, makanya ini kok dia bisa menang ya, bodoh-bodoh padahal. Oke. Oke, nah terus setelah kerja di BMKG ini, inikah, I mean like, Hmm.
Penasaran kah gitu? Sebenarnya ilmunya kan udah cukup lama ya dipelajari, maksudnya dipelajari nggak tidak Mhm, diimplementasikan maksudku. mhm, bener. Jadi pertama kali penempatan itu justru di UPT ya, Unit Pelaksana Teknis, bukan di pusat. Jadi Pondok Betung itu ada stasiun BMKG di daerah lah gitu ibaratnya. Heeh heeh. Nah, ini justru ngurusin klimatologi. Jadi saya pikir, wah ini tepat nih, dulu ngomongin klimat kan kuliah, sekarang harus implementasi di sini. Sampai akhirnya tuh happy banget ketika ada pengamatan fenologi. Fenologi tuh ngamatin tanaman ya, hitung daunnya jumlahnya berapa gitu. Kemudian saya lihat sama suhunya waktu dia punya daun banyak itu berapa dan sebagainya gitu. Happy banget, Pohon happy daun banget. apa? Pohon lontar lagi jangan-jangan? Kan kecil-kecil itu gimana Waktu ngitungnya? itu Waktu itu justru di stasiun tuh hanya ada pohon mangga kalau nggak salah Oh, tuh. mangga sih Jadi gampang, kan daunnya nggak gitu banyak, tapi kalau disuruh pohon lontar kecil-kecil gitu kan gimana? Bisa milih nggak pohon toge aja, jadi biar cepat gitu? nggak ada daunnya, Bu. Kan ini kan ada daunnya, Iya. toge itu, heeh. Hmm. Dan beruntungnya itu memang dapat kepala stasiun, kita sebutnya stasiun ya, stasiun klimatologi Jurusan gitu. mana stasiun? Jadi BMKG tuh punya, Oh, iya, baru tahu. BMKG Oh tuh ya, ada, ini BMKG mm, stasiun mana? Oh, oke, nice. Now I mm, know. ya, jadi kadang kita memang nyebutnya stasiun atau UPT gitu ya. Unit, Disebutnya ada stasiun klimatologi, stasiun UPT apa? meteorologi, Unit, UPT unit pelaksana teknis. oh, unit lantai teknis. Oke. Hmm, jadi Terus, ada stasiun klimatologi, stasiun meteorologi, stasiun geofisika, ada stasiun geofisika Medan gitu, heeh. stasiun klimatologi Pondok Betung atau Tangerang Selatan gitu, stasiun meteorologi Soekarno-Hatta tuh. Jadi Dia emang BMKG ini sampai tingkat apa sih dia kantornya ada? provinsi ada. Jadi di satu provinsi itu ada tiga, minimal ada tiga UPT itu tadi. Ada Oh, meteo, ada minimal. klimat, ada geo. Gitu. Di 34 provinsi itu semua ada tiga. Ada. Ya, ada yang masih 2 sih kalau nggak salah. Oh, gitu. Mhm. Jadi diamatin pohon mangga gitu. Apanya yang diamatin? Kapan berbuah gitu? Iya, bener. Itu cuma salah satu pengamatan klimat ya. Kita nyebutnya kan fenologi dan itu kan kami pelajari gitu di IPB tuh. Kami Eh, pelajari tuh, jadi happy banget. Mhm. aku penasaran nih. Maksudnya kan ngamatin daunnya. Maksudnya kayak gimana? Kalau angin kencang, daunnya berguguran. Itu kan standar aja. Waktu sekolah ngamatin itu. Maksudnya apa sih warnanya? Sebenarnya tuh loh, lebih gini loh, saat saat dia, perkembangan gitu ya, saat dia fase berkembang, daunnya itu mulai numbuh gitu, itu kan, ada fase-fasenya nih. Ketika daun numbuh itu sebenarnya suhu udara yang bisa mempengaruhi sekitar berapa ya gitu. Kemudian nanti berbunga, misalnya gitu ya. Berbunga, kemudian berbuah. Sebenarnya hal ini harus dilakukan terus-menerus sehingga kita bisa tahu, oh ketika suhu dia drop misalnya ya rendah, ini nggak akan berkembang nih daunnya, misalnya gitu. Jadi harusnya pengamatannya memang panjang, series panjang, baru kita bisa analisis gitu. Oke, tapi menurut Tante Nanti Uti ini jangan mulai di rumah ya. apa? Kenapa? Tapi Nanti mulai di rumah ya, Kaji mulai di rumah. Ngitung enggak, daun. iya, iya makanya aku kan apa ya gitu, angin, kalau ngamatin daun, kalau banyak daun di bawah pohon berarti itu angin kencang kan Mhm. gitu aja. Iya kan? Kalau Iya. dia apa namanya, apa itu aja sih yang gue tahu ya, maksudnya, apa namanya, cuman gue tahu kalau dia sudah apa ya, di rumah almarhum ibuku tuh ada pohon rambutan 2 besar, dari gue kecil sampai sekarang Mmm, masih ada. Pokoknya rambutan itu dia akan manis, maksudnya dia akan lebih apa, bagusnya dia dipanen pada saat udah mau kemarau gitu, jadi udah mhm panas gitu. mhm. Jadi suka dikasih tahu gitu. Jadi kalau buah-buahan Ya. itu kalau mau panen yang pas kemarau gitu, jangan pas musim hujan gitu-gitu aja sih. Taunya cuma gitu doang. Baik. Kemudian apa namanya tadi ada klimatologi, terus apa tadi geofisika. Mhm. Iya, Dirimu geofisika menguasai semua tuh kah? oh enggak, tapi kan, Terus kayak lu kayak kenapa orang di luar sekolah itu di kan ini di MAB? itu nanti ceritanya ya.
ini selalu yang sama teman kuliah, "Lu ngapain di sini?" Bener bener bener. Pertanyaan bagus tuh, susah jawabnya. Hmm. Jadi kalau geofisika itu, lebih ngurusin seperti gempa, tanda waktu, gravitasi, gitu. Oke, ya Kalau ya. saya sendiri, sebenarnya belum menguasai semua, tapi kan kalau orang luar nggak pernah mau tahu ya, even orang itu bekerja di BMKG untuk administrasi, tapi mesti, cuaca hari ini gimana?" Pasti gitu ya. Oh, baru Kemudian, tahu. gempanya kemarin berapa skala ya, gitu. Iya, jadi ketika Ah, kita pakai baju BMKG itu mesti orang taunya kan orang cuaca aja gitu ya, orang yang ngerti tentang cuaca. Walaupun dia cuma ngurusin administrasi gitu di keuangan, di biro SDM misalnya kan, ada yang mau tahu gitu. ya Jadi itu memang sering harus ya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, Tapi kamu cukup sabar kan? Belum sampai ngelemparin aqua gitu kan? Sama yang nanya. sabar, harus. Iya kan? Kayak apa namanya, gue sebelum sebelum apa, waktu gue kuliah yang waktu di Urindo itu gue pas kerja di UNESCO. Nah, itu selalu orang Heeh. berpikir, "Oh, ngurusin anak-anak ya? Itu UNICEF." Salah. Itu pengen gue siram. Selalu gitu, "Oh, UNESCO. Oh, ini dong, banyak dong bantuannya, kan banyak kaos-kaos bolanya." Itu UNICEF. Selalu itu kan. Yang taunya cuma UNICEF gitu, yang taunya cuma UNICEF gitu. Terus, "Oh, kerja di PBB ya, dikirim-kirim dong kalau ada perang." Enggak dikirim, enggak dikirim. Enggak. Gitu-gitu. Oh, BMKG dirimu juga mengalami hal itu ya gitu. Itu berapa skala Richter Iya. gempa yang di Sukabumi gitu ya. Enggak tahu, gue taunya cuman ini hujan, kapan hujan gitu ya. Tapi ini enggak sih berubah-berubah enggak sih setiap tahunnya gitu, atau tetap ada rumus, tapi kan apa ya, ngomongin soal iklim gini, aku jadi Hmm. teringat dengan apa ya, perubahan iklim, climate change itu kan isunya seru ya gitu, di Indonesia juga itu pembahas Mhm. sampai sekarang masih berlanjut, maksudnya karena banyak donornya. Ya kan? Ini enggak sih Iya. apa namanya, apa, dan anehnya gitu ya, anehnya aku Mmm. pernah bantu-bantu di proyek yang untuk konsentrasinya perubahan iklim gitu, nggak pernah ngajak BMKG gitu loh. Karena Oh, iya, iya gitu. Itu tadi iya mungkin ya. mereka juga sekelompok orang yang mirip kayak aku gitu, yang skeptis gitu ya. Nggak usah, kita aja yang memperkirakan gitu kan. Nah itu ini Iya. nggak sih, apa namanya, ke sana nggak sih ngurusin ke perubahan iklim, itu bagian mana? Iya, Klimatologi atau ada. geofisika atau apa? Di klimatologi. Oh, Jadi BMKG itu punya 4 deputi ya. heeh. Deputinya bidang meteorologi yang pertama, kemudian bidang klimatologi, bidang geofisika, kemudian ada bidang instrumentasi, Instrumentasi jaringan ini komunikasi. oke, Ada 4. yang pertama tadi itu apa ya? Deputi bidang meteorologi. Dia Heeh. skupnya kan kalau meteo kan cuaca saat itu. Jadi perakiraan cuaca tuh yang ngurusin deputi bidang meteorologi Oh, gitu. oke, klimatologi, iklim Kemudian itu ya? kalau iklim kan jangka panjang. Perubahan iklim tuh termasuk di klimatologi. Jangka panjang kan, dia Oke, ada yang 20 proyeknya tahun, banyak 100 mana? Yang tahun. proyeknya banyak? Proyek yang banyak, semuanya banyak proyek. Proyek kebencanaan. Yang proyeknya banyak. Soalnya Tuh. soalnya waktu gue di UNESCO itu kan, ada salah satu unit, mereka unit, disaster ya, unit disaster itu Hmm. selalu ke Kemayoran itu gitu loh. Oh, ini bagian apa nih? Itu, semua proyeknya banyak ya. Oke, baik. Keren banget ini. Nah, terus ini, apa namanya, selama pandemi ini, apa yang Hmm. berbeda di kantor yang dibahas tentang iklim-iklim ini? Iklim-iklim ini, ya BMKG inilah secara keseluruhan. Karena tadi kan ada 4 dirjen ya, 4 deputi. Nggak ada 4 yang deputi. beda. Kami tetap harus bisa monitor itu semua. Walaupun WFA dan WFO ada jadwalnya. Oh, Tetap oke. harus kalau, ada jaringan yang memang bisa diaksesnya hanya jaringan intranet gitu ya, jaringannya BMKG, kami kan Mhm, diberikan akses pakai VPN gitu untuk bisa mhm, masuk ke jaringan BMKG. Tetap nggak ada yang berubah. Semua ada 24 jam bekerjanya, terutama mmm, yang tadi ya, deputi meteo dan geofisika terutama.
Tapi Dia ada shift-shiftannya 24 jam. ini di bawah kementerian apa ya? Nggak ada, non kementerian kan, Non kementerian kemen di bawah langsung Jadi bertanggung presiden. jawab langsung dengan presiden? Iya, Oh, lembaga non departemen, non kementerian, dari dulu juga begitu kah atau gimana? Enggak, waktu itu masuk di perhubungan. Oh iya, nyambung ya, karena kan, cuaca buruk nih, jadi jangan naik pesawat, gitu berarti ya? Iya iya, bener. Mungkin Oh, gitu ya dulu ya. sejak kapan lepas dari Departemen Perhubungan? 2000 berapa ya? Kok jadi lupa saya tuh. 9 mungkin ya? Entar Oh, salah lagi saya. udah cukup lama juga. Udah lama, sudah. Oh, oke. Ada berapa kantor BMKG di Indonesia ini kalau boleh tahu? Kalau rata-rata berarti 34 kali 3 ya. Oh, sedikit ya, gitu Kalau saya untuk hitung dengan Indonesia. ada balai besar ya, ada balai besar jadi tuh sekitar 190-an dengan kantor balai besar ya. Oke, Tante Utri udah pernah ke Nias belum? Kalau ke Nias belum. Belum ya, gitu. Yang Mana terdekat yang udah ya? yang terdekat dari Nias, kantor BMKG-nya di mana? Di Medan? Seingat saya di Nias ada. Oh, di Nias ada ya? Mm-mm. Karena aku Di Nias membayangkan ada. luasnya Indonesia ini dan uniknya cuaca di Indonesia ini, menurut aku itu sedikit ya kantor BMKG-nya ya, gitu. Ya. Masih sangat kurang berarti ya? Ya. Iya ya. Tapi kan semua di-cover juga dengan peralatan otomatis ya, yang tidak perlu ada orangnya. Ada Heeh. peralatan otomatis yang kita pasang gitu. Oke, tadi kan sekarang apa namanya perakiraannya itu sudah sampai ke level kecamatan. Sudah Mm-mm. sampai ke level kecamatan seluruh Indonesia kah sudah menerapkan itu Belum, atau untuk kota-kota besar? kota-kota besar, Nah, terutama yang di Jawa ya, masih Jawa dan kota-kota besar aja. nah itu dia karena kan aku pernah ke Nias gitu ya. Ada orang bilang Hmm. kan Nias itu aneh katanya gitu kan. Aneh pokoknya cuaca di Nias itu aneh katanya. And it's true gitu loh. I prove it gitu. Hmm. Oh iya, jadi tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba panas terik, tiba-tiba hujan lagi, tiba-tiba mendung gitu. Itu terjadi dalam satu hari gitu loh. Hmm. Tapi Hmm. apa namanya itu bisa diprediksi kah atau gimana gitu. Aku pikir menarik juga sih ya sebenarnya itu work of art sebenarnya ya. Oke, sebentar lagi akan ada geledek gitu ya. Baik, keren banget. Kira-kira nih, Hmm. apa Tante Utri punya nggak sih apa ya informasi ke orang anak-anak muda karena pendengar podcast Hmm. ini kan banyak remaja ya gitu Ya. yang perlu mereka tahu tentang BMKG ini gitu loh selain perakiraan cuaca Kalau sesuatu dari yang bisa Ibu Kasubit. dikatakan, Ibu Kasubit udah nggak ada Kasubit, Oh, udah jadi nggak apa ada. sekarang? Sekarang deputi. Sekarang sekarang namanya subkoordinator. Oh, Kan udah nggak ada subkoordinator. eselonisasi. Oh, sejak kapan itu? Sejak Tante Utri masuk atau sejak gimana ini? Enggak, ini itu kan sebenarnya yang kemarin diinfokan programnya 100 hari Pak Jokowi waktu itu. Oh iya ya, nggak ada lagi yang itu ya, yang eselon eselon 4 dilebur Ya, kayak gitu ya. eselon 4 Oh, dan 3, iya. oh Jadi oke. diganti namanya subkoordinator. Nah, ada Jadi nggak sih yang sebenarnya kalau ngomongin BMKG, saya sih berharap ada anak-anak muda yang bisa meneruskan ini gitu. Jadi nggak perlu takut. Biasanya orang tuh ngedenger meteorologi justru takut gitu. Nanti ngomonginnya fisika, ngomonginnya matematik gitu kan ya. karena itu pelajarannya susah kan gitu. Aku Iya, setiap aku tapi kenal orang jurusan apa SMA-nya fisika, aku langsung naksir. Mm-mm. Pasti pintar gitu. Jurusan apa kuliahnya? Kimia. Aku langsung naksir gitu. Tapi kalau dibilang jurusannya fisipol, hukum, biasa. Gue bisa lihat di YouTube. gitu ya. Stereotype dulu. Sekarang sih masih. Mm-mm. Oke, terus. Iya, jadi berharap sebenarnya banyak anak muda yang tertarik gitu untuk bisa terjun ke dunia ini gitu ya, quote and quote. Jadi jangan sampai takut gitu, berharapnya nanti akan banyak generasi muda yang juga ngambil jurusan meteorologi atau ikut kuliah di akademi kami gitu justru. Oke, baik. Mm, Tapi kalau kita apa ya ada istilah cross cutting ataupun relatednya ke apa nih gitu. Jadi misalnya
badan meteorologi ini kira-kira diperlukan oleh siapa sih gitu? Misalnya Mhm, ya orang perhubungan pasti perlu kan gitu untuk tahu cuaca mhm, gitu kan. Siapa mhm, lagi sih yang kira-kira butuh apa namanya hasil pemikiran orang-orang BMKG ini mmm, yang mhm. butuh secara langsung gitu loh. Iya, iya ya, mungkin kalau secara langsung, kita nggak belum bisa sama dengan Jepang ya. Kalau Jepang tuh kan ketika ada rilis akan hujan, mereka pasti akan prepare payung gitu, pasti itu ya. Kayak Hah? berapa ini juga saya pernah ke sana gitu, ketika ada, perakiraan hujan pasti dipastikan orang harus bawa payung walaupun laki-laki gitu. Kalau di sini mungkin, Kok laki-laki bawa sosialisasi payung kita dianggap akan aib gitu ya? iya bener. Malu dan sebagainya gitu kan. Dan mungkin kayak tadi Kak Jui bilang bahwa dulu perakiraannya meleset terus gitu ya, jadi udah bawa payung terus meleset gitu kan. Mhm. Mhm, mhm. Tapi, saya optimis sih saat-saat sekarang ini, teknologi semakin canggih gitu ya, kemudian data pengamatan kita semakin bagus, jadi perakiraan pun akan semakin baik gitu. Kalau yang direct impact-nya ke orang tuh ketika misalnya memang kita mau mengadakan satu event di mana gitu kan, perakiraannya Mhm, seperti apa gitu. mhm, Kemudian kalau kita mau jalan-jalan ke Ragunan aja gitu ya, kami kan mhm, sudah punya perakiraan cuaca tempat wisata gitu, sebenarnya mmm. itu. Itu Dampak yang nggak langsung langsung Itu langsung bisa mhm, dinikmati oleh masyarakat ya. Tapi kalau iya, lembaga ke lembaga, jadi kayak misalnya mhm, mungkin ini kali ya petani gitu ya. Petani mhm. jangan nanam dulu nih gitu. Kenapa? Karena masih ada sale. Jadi belanja aja dulu. Bisa lah. Iya, diskonan ya. Iya, banyak dampak yang tidak langsung sebenarnya. Mhm. Kalau di pertanian itu kan kami memang kerjasama dengan Kementan. Mereka punya, pola tanam ya, jadwal tanam itu. Nah, perakiraan mereka itu memang bersumbernya dari BMKG gitu. Nah, Nah, untuk seperti yang sudah dengan pernah NGO-NGO atau LSM-LSM yang konsentrasinya untuk perubahan iklim sudah banyak kerjasama juga kah gitu? Banyak sudah yang ada, sudah ya gitu. mhm, I sudah mean, ada. selain itu ada nggak sih lembaga apa lagi kira-kira yang bisa kita harus apa ya? Ada ini nggak kayak semacam advokasi atau apa? Kalau lu mau bikin ini harus ada approval dari BMKG gitu kan? Kayak misalnya kayak apa ya? Istilahnya kayak kalau kita AMDAL, AMDAL. Kalau kita mau Mhm. bangun apa, AMDALnya harus ini kan gitu. Kalau ini harus ada dari BMKG. Ada nggak sih arah ke situ gitu apa? Ini pertanyaannya terlalu serius ya, biar kita ganti aja. Enggak, mungkin ini ya Ini Kak biar Jui, kelihatan aku cerdas aja sih. enggak, pertanyaannya bagus itu. Jadi kayak kemarin penerbangan gitu ya, penerbangan itu sebenarnya, memang decision maker si airlines itu memperbolehkan pesawat turun atau naik memang ada ya, airlines dan, angkasa pura. Tapi mereka tuh sebenarnya decision-nya harus berdasarkan perakiraan kami, gitu. Jadi kami memang setiap pilot yang mau terbang itu akan kami, berikan satu oleh-oleh gitu ya, "Nah ini loh Heeh. perakiraan kamu nih, ke depan ini begini," gitu. Ada sandi-sandinya itu, pilot juga jago loh sandi-sandi cuaca itu, Oke. Nah, gitu. ini menarik, kan tadi juga udah pernah ke Jepang ya. I mean like kalau untuk Mhm. penerbangan itu, dia kan bisa baca ini, which is aku berpikir itu mungkin ada juga di, subjeknya dia waktu dia sekolah gitu ya, mempelajari itu. Mhm, mhm. Nah, kalau dia penerbangan-penerbangan keren kayak gitu, let's say katakanlah misalnya, apa ya, Emirat gitu, dia masih mengandalkan orang BMKG negaranya kah? Atau dia punya sendiri? Kalau kalau negara lain sih Utri nggak tahu ya, maksudnya, birokrasi mereka seperti apa ya. Hah? Tapi kalau di Indonesia ya itu, Masih seperti itu, BMKG? masih BMKG, Oh, masih itu BMKG. peraturan peraturan pemerintah ya gitu. I mean like karena mungkin menyangkut hajat hidup orang banyak jadi harus melalui BMKG. Kebencanaan, ya Oh, benar. Di undang-undang kami itu sebenarnya semua informasi terkait MKG memang, badannya badan BMKG gitu, BMKG, yang mengeluarkan informasi itu, di Undang-Undang 31 ya. Di sana pun akan ada punishment ketika misalnya ada seseorang yang menyalahgunakan pengamatan atau peralatan itu gitu. Itu ada punishment-nya juga di sana, gitu. Memang menyalahgunakan contohnya implementasinya seperti apa? mungkin ya.
Gimana? Menyalahgunakan tuh contohnya seperti apa? Untuk dia mendapat keuntungan kah atau gimana? Iya, iya seperti itu. Jadi merugikan orang lah ya, merugikan satu komunitas lah ibaratnya gitu. Misalnya misalnya yang, tadinya mau kawinan jadi nggak jadi kawinan karena dia kasih tahu, "Jangan, mau ada hujan es batu," gitu. Kayak gimana? Enggak gitu. Contohnya gimana? Anggap aku ini anak umur 7 tahun ya, jadi benar-benar nggak tahu nih Heeh. soal ini, buta, maksudnya kayak Ya, gimana contoh jadi menyalahgunakannya? jadi di undang-undang itu ketika memang kita salah dalam pengamatan gitu ya, itu pun akan ada hukumannya sebenarnya gitu. Jadi apa ya, melakukan pekerjaan yang cuma quote and quote orang bilang cuma ngukur hujan aja gitu, itu Heeh, sebenarnya bertanggung jawab akan hal itu gitu. Bisa dituntut maksudnya, ada yang bisa menuntut itu gitu ketika salah. bentar, tapi kayaknya belum ada pelaku korupsi atau pelaku pidana dari BMKG Nggak setahu ada. aku. Iya kan? Soal itu ya, nggak ada. Nggak ada Karena kan? insya Allah sih bertanggung jawab semua. Iya, karena itu tadi kayaknya kan memang apa ya, ada kecenderungan orang-orang yang mikir gitu ya, mikir, yang lain kesannya nggak mikir gitu ya. Kita Itu, doang. apa namanya, ya nggak mikirin yang material gitu loh, maksudnya nggak berpikir ya Hmm. kan masih masih kayaknya masih sama kondisinya gitu. Mungkin nanti akan ada perubahan kalau tadi itu pertanyaanku yang, kalau gue kerja di meteorologi, terus gue bisa ngapain nantinya selain kerja di BMKG, Mm-mm. kan gitu. Itu pertanyaan penting kan, kayak ada ponakanku satu dia agak ini ya, ya apa namanya, orangnya penasaran gitu ya. Jadi dia juga kemarin kuliah itu ambil jurusan forest engineering gitu ya. Kok engineering Mm. ada di hutan kan gitu. Jadi forest engineering, why? Apa mau diapain hutannya gitu kan? Itu Heeh. kan menarik gitu. Kemudian ya masih sampai sekarang juga masih orang masih bertanya gitu loh. Nanti saja kerja di mana gitu ya? Kerja di mana? Kerja di mana ya? Kerja yang mau menggaji aja gitu. Gitu sih. Jadi masih susah kita menjelaskannya gitu. Tapi ini menarik ternyata ya. Jadi Disiplin ilmu meteo mungkin bisa masuk ke BPPT ya. Di sana juga kan ada modifikasi cuaca. nuklir Kemudian BPPT. Kemudian ke LIPI itu masih bisa di sana. peneliti ya. Cuman kan kayaknya nggak apa ya, nggak fast money atau good money kedengarannya gitu loh. I mean like iya kan? I mean like Iya, benar, makanya benar. I mean apa gitu. Makanya tadi kalau aku bilang, oh karena aku pernah lihat apa ya di YouTube juga itu ya. Jadi mereka itu Mm-mm. negara di Eropa sih. Jadi mereka pertaniannya mereka itu mereka udah nggak peduli lagi dengan iklim gitu karena semua pertaniannya sudah di Mm-mm. dalam ruangan gitu. Kita nggak peduli mau Mm. hujan, mau geledek gitu. Kita tetap bisa gitu. Makanya ada nggak sih kemungkinannya nanti yang kayak yang 4 deputi itu salah satunya nggak diperlukan lagi karena udah bisa ada teknologi yang mengantisipasi itu gitu. Karena kan kalau sekarang kan masih tahapnya kan perakiraan ya gitu. Kemudian untuk mengantisipasinya bukan mengantisipasi ya, mensiasatinya gimana gitu. Jadi kayak misalnya kita harus nanam nih gitu. Tapi menurut klimatologi jangan nanam dulu gitu. Karena nanti kalau nanam nanti bibitnya malah malah ke bawah air gitu karena lagi musim hujan gitu. Banjir. Itu gimana? Udah ada cara mensiasatinya kah? Atau memang saat ini bagian dari BMKG cuman ya ini memberikan perakiraannya itu aja dulu atau gimana? Mm. Iya. Jadi memang ada batasan tusi ya, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga itu yang membatasi apa satu lingkup kegiatan kita gitu. Artinya kita kasih informasi tapi decision maker tetap ke tusi lembaga lain gitu ya. Kayak kemarin mungkin perakiraan hujan Jakarta itu kan luar biasa sebenarnya. Kalau saya lihat tuh bakalan merah itu hujan besar gitu lebat. Tapi ketika dibicarakan kami informasikan bahwa akan hujan lebat, kemudian lembaga lain melihat itu, kita kolaborasi sehingga oh iya kita modifikasi aja. Ini awannya kita pindahkan lagi ya. Kita beri menjadi hujannya di laut gitu sehingga tidak ke daratan. Nah, yang seperti itu kolaborasi yang bagus sebenarnya ketika informasi kami dipakai di lembaga lain gitu. Jadi I don't memang get decision it. maker-nya ada di tusi lain. I don't get it. Maksudnya gimana? Hujannya kita pindahkan ke awan yang dekat laut. Maksudnya gimana tuh?
Iya, ini memang salah satu, tugas fungsinya TMC ya, teknologi modifikasi cuaca. Jadi ketika kami merilis bahwa dalam hari ini akan terjadi hujan besar, kalau enggak akan terjadi banjir di Jakarta, sebenarnya kemarin harusnya banjir Jakarta itu. Karena gubernurnya. Kemudian Gue dendam banget ya. karena hujannya apa karena bukan karena presidennya ya? Bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan dong. Presidennya udah bekerja kok gitu. Bukan aja ya? Iya, orang bikin salah, orang bodoh tapi mau belajar nggak apa-apa ya kan. Terus Iya. jadi Iya, kemudian informasi ini kan ditangkap ya, ditangkap sama BPPT, kemudian TNI AU gitu. Mereka kolaborasi untuk menyuntikkan garam ke mhm, awan sehingga mhm. dia sudah jatuh dulu gitu di laut sebelum dia akan ke darat gitu. Wah, itu Jadi ternyata oh oke. Oh iya itu ya. Oh ini menarik. Oke, ini menarik. Oh gitu caranya. Oh, jadi yang bagian rumah gubernur bisa dong kita bikin hujan aja terus gitu? hujan buatan. Nah, ini yang akan dituntut Bener ketika kan? Gue ngomong kan menyalahgunakan karena itu. gubernurnya. Jadi dia nggak jadi banjir karena gubernur apa karena apa kan gitu. Dia banjir karena apa? Bener kan gitu. I mean like somehow it's true. Oke. Gue tetap kekeh semua. Oh gitu jadinya ditangkap sama pihak lain. Oh menarik ya gitu. Ya Dan banyak kasus-kasus penerbangan loh Kak Jui. Misalnya dia di atas lagi mau turun gitu ya, mau landing. Tapi kami kasih warning bahwa nanti dulu gitu, visibility itu apa jarak pandangnya jarak ini pandang. nggak bisa kamu turun ke bawah gitu. Makanya si pesawat itu muter aja dulu gitu. Oh iya, gue Muter pernah dulu beberapa mengalami. kali. Gue pernah mengalami. Mm-mm. Harusnya gue turun di Malang, tapi gue diturunkan di Surabaya gitu. Hmm, Karena iya. memang pesawat Malang lebih parah ya. Maksudnya dia iya. kan turunnya ada pegunungan gitu ya. Oke, ini Itu menarik harus nih. Harusnya hati-hati. kan gue diturunin di Malang, tapi gue diturunin di Surabaya karena alasannya jarak pandang. Sebenarnya kan dia udah Mm-mm. tahu itu ya, gitu. Itu kan cuma alasan ya biar ada aja penumpang pesawat ini, gitu. Bener nggak sih? Itu Enggak gitu. skeptis gue lagi. Otak skeptis gue lagi. Gitu karena udah jelas-jelas lah pesawat jam 5.30 ya kan ke itu ya Mm-mm. gitulah. Dan itu ya itu sebenarnya kan udah bisa diprediksi ya gitu. Agak sulit ketika memang, ada bukit ya, artinya di sana ada bayangan hujan gitu, daerah bayangan hujan. Oh. Jadi, kalau pesawat mau landing atau take off itu memang kan kita lihat cuaca saat itu ya, cuaca Heeh. saat itu. Heeh, heeh. Kalau prediksi itu hanya perakiraan, ketika perjalanan si pesawat ini ke sana, kemudian Mhm. di sana nanti sekitar 1 jam sampai, itu akan seperti apa, gitu doang ya. Mhm, mhm, mhm. Tapi tetap ketika landing dan take off, kan seperti tadi ya, perakiraan itu kan nggak 100% true gitu, nggak Mhm, 100% mhm. bener ya. Artinya pada saat dia mau landing pun, akan ada informasi itu, Oke. gitu. Tadi kan, berulang-ulang disebutkan ya, perakiraan itu kan nggak selalu 100% ya sebenarnya apapun nggak ada yang 100% kan gitu. Toleransinya itu paling tinggi berapa persen sih? Toleransi melesetnya? Peraki oh, perakiraan itu 80% aja udah bagus. 80% sempurna kali, itu udah cum laude. Maksudnya 50% aja sebenarnya udah canggih nggak sih? Udah ya udah memenuhi target gitu, gitu nggak sih? Kalau 50% itu cuma gini, hujan atau enggak, gitu aja. Enggak sampai hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Iya. Iya Oke, nggak? Kalau lima hujan puluh apa persen kan oke gini, besok hujan atau tidak gitu. oke menarik. Hujan atau enggak itu 50%. Oh ternyata hujan, tapi gerimis gitu. Kita perkiraannya gerimis, Ya, ternyata dia hujan heeh. deras. Itu berapa? 60%? Ya 70-an lah harusnya itu. 70. Oh oke, nice. Jadi gini Kak Jui, kalau cuaca itu kita akan update per 3 jam. Oh 3 Itu kita akan hours. update Oh terus. kayak mood-ku ya, Mhm, 3 jam aku lapar. Oke. kita akan update itu. 3 Jadi jam aku setiap cari pagi memang makanan. kita bisa sebenarnya kita bisa perakirakan ya, prediction tuh sampai 7 hari ke depan. Tapi 7 kita update hari, oke, terus. baiklah. Mhm, tapi 7 kita hari. update terus itu gitu, kita update. Apalagi ketika ada cuaca yang memang ekstrim gitu di dalam 7 hari itu ada ekstrim misalnya, kita akan Mhm. update terus, diupdate gitu.
Menarik, kayaknya pertanyaanku bakal panjang terus nih, tapi ya sudah nggak apa-apa. Karena dibatasi oleh waktu juga, kita sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan ringan. Ada 15.673 pertanyaan. Masih siap ya? Masih semangat ya? Ini lebih deg-degan kayaknya. Ya, ya. Ini udah ujian disertasi ini, ujian tesis, enggak lah gitu kan. Aku tuh kebanyakan ketawa lagi orangnya gitu, karena hidup udah susah gitu ya, ketawa aja lah kita gitu. Bener-bener. Iya, ya kan, karena kalau kita sudah bisa mengetahui kesedihan dan kebodohan kita, kita sudah selevel dengan Dalai Lama. Gitu ya. Iya, gue bikin perumpamaan itu sendiri sih, perumpamaan Kacau. gue doang itu. Oke, sebutkan 3 nama dalam kehidupan Mbak Utri yang sering bikin dirimu tertawa. Anakku Atia Atia, oke. Yang kedua, selalu bikin tertawa. Hendra. Kemudian Yang nomor 3 kayaknya ya. nomor 3, oh my God. Dia mudah-mudahan nggak dengar podcast ini. Yang kedua siapa? Nomor 2 yang suka bikin saya ketawa ada teman kantor lah. Nggak usah disebut lah namanya, malu. Oh, Ada teman oke. kantor satu suka Ternyata bikin orang ketawa. BMKG ada yang lucu juga. Banyak. Saking ngelihat yang lucu-lucu. Gue sinikal banget ya. Oh iya, Pasti gue setuju. emang Orang yang dipikirnya serius semua gitu ya. enggak. Aku udah lama tahu orang yang cerdas-cerdas, orang pintar yang mikir fisika kimia itu biasanya kocak-kocak gitu. Maksudnya ya itu bisa Oh itu gitu biasanya ya. yang kocak, itu biasanya yang lucu gitu, banyak kelucuan-kelucuan gitu. Oke, kapan terakhir Tante Utri menangis? Mungkin sebulan yang lalu ya. Oke, suntik. Sebulan yang lalu, iya. Oke. Siapa pahlawan dalam kehidupan Tante Utri? Bokap, Bokap. bapak. Oke. Mhm. Apa nasihat terbaik yang pernah Tante Utri terima dalam hidup yang kemudian juga suka di-share sama orang lain? Iya ada. Jadi lakukan hal kecil dengan cinta yang sangat besar, Oh, oke. itu. Ada yang Gimana kasih tahu itu. Jadi lakukan hal kecil dengan cinta yang sangat besar. Jadi hal-hal kecil aja. Jadi kenapa tadi mungkin Kak Jui bilang ada, temen kuliahku yang memang Zoom itu, apa ya, ada inisiatif dan segalanya gitu, segala macam. Saya berpikir gini, ketika ada orang ngomong terus bertanya, "Dengar nggak suara saya?" Nggak ada yang jawab kan lucu gitu. gitu? Pasti orang itu nungguin. Hmm. Makanya saya selalu jawab gitu, "Ya dengar, terlihat nggak paparannya?" "Iya terlihat." Pasti pasti akan saya jawab, kalau apalagi nggak ada orang yang jawab gitu. Jadi Ah, hal-hal yang kecil gitu, saya pikir bukan untuk mengambil simpati seseorang, tapi saya lebih menghargai aja sih. Jadi lakukan hal responsif. kecil dengan cinta lah gitu, dengan apa ya, ikhlas, cinta dan segalanya gitu. Oh, nice Jadi ya. Aku hal-hal setuju, kecil setuju, aja nih. setuju. Setuju, setuju. Oke, ngomong soal cinta, coba sebutkan kalau satu kalimat konsep cinta menurut Tante Utri. Aduh, apa itu ya? Konsep cinta. Mmm, Kayaknya aku susah harus banget ya. banyak belajar nih dari Tante Utri. Itu susah, saya nggak ngerti deh. Apa nasihat terbaik Karena gini loh, dengan cinta? apa Say no. namanya ya, Oh, itu susah. konsep cinta apa ya? Mungkin rela berkorban kali ya? Rela berkorban. Oke. Mhm mhm. Baik, menarik, menarik, menarik. Oke. Ini selalu aku tanya di setiap pertanyaan Nggak podcast. nyambung ya? Nggak apa-apa, kita nggak perlu mencari korelasi di sini karena kita nggak memperkirakan apa-apa juga. Oke, sebutkan 3 binatang yang kentutnya pernah Tante Utri dengar langsung. Oh my God, ini lebih susah ya. Aku Ayo nggak pernah nanti dengar kentut, nggak kentut pernah. binatang emang pernah? Oh ya udah, aku dengar. Kucing sama guguk. Oke, ngomong-ngomong soal daun ya, sebutkan 5 nama sayur yang berwarna kuning. Warna kuning? Ayo ini nanti didengar sama anaknya loh. 5 sayur yang berwarna kuning. 4, Iya, 5, coba jawab. 3. Ayo cepat. Daun yang warnanya kuning, daun kunyit. Sayur yang sebutkan sayur Oh, yang berwarna sayur. kuning.
Ya udah, sayur kangkung yang lagi menguning, sayur bayam lagi menguning. Kau tidak bisa jawab, nanti anak 4 yang ngeledekin kau. Oke, kau Enggak, tidak ini pasti saya nanti dicoret jadi alumni IPB, dicoret. Tadi nggak tahu. Tadi udah ngomong daun lah, apalah. Oke, lupakan. Oke, oke, baik. Kalau Tante Utri dikasih kesempatan jalan-jalan keliling Eropa selama 2 minggu, semuanya ditanggung gitu ya. Yang nanggung presiden lah, sebut aja presiden. Sebetulnya presiden, dan Tante Utri bisa mengajak satu orang untuk diajak bersama. Kira-kira Tante Utri akan mengajak siapa selain keluarga? Selain keluarga ya? Mm-mm. Selain keluarga ya? Mm. Teman baikku deh. Ada ya? Dia ada di Riau. Hai Dini. Oh, Saya akan ajak dia. Oke, Dini. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, coba sebutkan 5 nama kota. 5 nama kota di Indonesia yang curah hujannya tinggi di antara yang lain selain Bogor. Oke. Curah hujan tinggi ya. Ada di selain Bogor ya. Jakarta termasuk yang tinggi. Really? Kemudian, iya, Jakarta termasuk yang tinggi. Kemudian Tangerang juga termasuk yang tinggi. Tangerang, oke. Kan kota ya, kota Tangerang. Kota. Jakarta, Tangerang. Kemudian Medan. Medan? Ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kayaknya harus saya buka Excel dulu ya. Nggak boleh. Medan terus. Ya. Terus Jakarta, Tangerang, Medan. Makassar. Makassar, oke. Yang terakhir? Terakhir. Kasih enggak ya? 50-50 ya. Lampung lah, Lampung. Oh. Ngarang kayaknya. Ngarang, oke. Oke, ini kan nanti didengar sama Pak Hendra. Kamu salah tadi, Mak. Oh, dia lebih nggak tahu kan? Oh, dia lebih nggak tahu. Oke. Oh, baik. Kalau Tante Utri punya superpower, pengennya bisa apa? Superpower ya. Pengennya bisa. Sebenarnya jangan superpower lah pertanyaannya. Situ cuma pengen jadi Doraemon aja. Oh, oke, baiklah. Dia punya segala-galanya ya. Doraemon, oke. No wonder you work of BMKG ya. You want to be a Doraemon. Oke, ini pertanyaan menarik. Kalau dirimu punya kesempatan untuk bereinkarnasi, dirimu mau menjadi apa setelah reinkarnasi? Enggak, menjadi diri sendiri. Oh, oke. Nggak mau jadi spion bajai gitu? Oke. Menjadi ini pertanyaan terakhir ya. Boleh dijawab, boleh enggak. Tapi akan lebih menarik kalau dijawab gitu, karena akan ada percikan-percikan nanti mungkin. Sebutkan nama laki-laki yang pernah ditaksir dalam kehidupannya Tante Utri. Tuhan. Pernah ditaksir ya? Gak apa-apa, saya sebut aja. Ini temen SMA sebenarnya. Namanya Dipta. Dipta Gautama. Masih hidup? Masih. Dan dia nggak tahu kalau saya naksir. Oh ya udah, podcast ini kan didengar sampai telinga benua. Oke, Dipta, selamat. Anda adalah pria pertama yang ditaksir oleh Tante Utri. Oke, baik. Tante Utri, terima kasih banyak. Aku bahagia banget nih kita ngobrol gitu kan. Apa namanya, ini ekspektasiku di atas ya. I mean like, aku kira tadi dirimu orangnya, memang aku tahu ini pasti orangnya serius ya gitu. Secara dia kerja di BMKG gitu ya. Tapi I know you are a fun person, and then terima kasih banyak loh. Aku yakin para pendengar Juwita Jabipa atau Siniar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu informasi, hiburan atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat, khususnya tentang BMKG tadi gitu ya. Kita jadi punya pemahaman sekarang, dan apa ya, mungkin dengan ini juga lah semakin banyak orang yang skeptis seperti aku berkurang gitu ya. Amin.
karena ada pemahaman baru nih gitu. Sederhana memang, tapi itu mengena karena tadi udah disampaikan kalau kan ada yang diukur, ada rata-ratanya, ada probabilitasnya kan gitu. Mhm. Menarik sebenarnya. Terima kasih banyak, sehat-sehat. Ini libur ya kita 3 minggu ya. Mau Iya, kemana nih betul. acara liburannya? Nggak ada, kerja aja. Kerja ya, iya sih. Kalau ada waktu mainlah ke Bogor sekalian Iya, bener. lihat kampus itu, nanti kita bisa janjian lah ya. Kalau ke Bogor sih Mhm aku mhm. berani gitu, I mean like bolehlah kalau ke Bogor gitu. Gitu. Oke. Terima kasih banyak ya, salam sama Pak Indra sama siapa tadi nama anaknya? Iya. Tia, jadi biar dia tahu mamanya nggak tahu nama-nama sayur. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu, dah. Makasih banyak, Kak Ji.